Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Jamsami. Citra Valencia. Irwande. Janggal. Muhammad Jamsam Ran. Saipudin Khalid. Baik, ada beberapa anak yang belum masuk ya. Kenapa pada nggak masuk? Kemarin baik. Gak apa-apa, kalian adalah anak yang hebat. Meskipun di sela-sela kecapean karena Jumat, Sabtu, Minggu beragam, jadi kalian bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar materi terkait dengan iman kepada malaikat. Tapi dahulu kemarin memasuki pelajaran pertama. Malaikat selalu bersama. Hukum beriman kepada malaikat apa kemarin? Baik. Ada berapa jumlah malaikat? Baik. Yang itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari masih tetap sama dengan pembelajaran malaikat selalu bersama. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini tujuannya adalah tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada malaikat. Yang kedua menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga menjelaskan tugas malaikat dan yang terakhir menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Bapak sudah sajikan kembali kepada kalian semua ayat Al-Quran dan malaikat sesuai dengan kehidupan kita, yaitu harus berperilaku teliti, disiplin, dan waspada. Paham? Baik, kalau sudah paham silakan nanti ketika sudah selesai diskusi dipresentasikan seperti biasa di depan kelas. Di depan kelas, setelah itu nanti kita ada sesi pertanyaan dari teman-teman. Siap kalian untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Nanti Bapak akan tambahkan. Dan yang terakhir harus ada kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, nanti akan Bapak kasih angket kepada kalian semua untuk diisi. Untuk diisi sejauh mana keaktifan teman-teman kalian ketika belajar pada hari ini. Paham ya? Iya. Baik, silakan sekarang diskusikan dengan teman dengan baik. Silakan diskusikan dengan baik. Baca apa? Laka ini. Karena malaikat Ya, silakan ini tentang malaikat. Mau ngambil pengertian dan hukumnya di sini ada. Tuh, kalau mau mengambil perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Paham ya? Silakan diskusikan. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Apa? Ya, jadi ya, silakan diambil pokoknya aja boleh. Ya, yang pasti yang 10 itu disebut dulu. Yang 10 itu disebut dulu. Ya, itu jumlahnya dulu 10. Jadi yang diambil berapa? Paham ya?
Boleh. Dalam lama satu orang aja. Lihat. Lama ya. Kan jemur nanti orang iya kan penuh. Mereka kita siapa aja dibalikan anak-anak Facebook, anak-anak juga masuk langsung kakak Jangan tidur aja dong. Jangan melamun. Sudah? Ya. Belum? Silakan. Masih ada yang belum? Selesaikan dulu nanti. Dan satu, dua, tiga, empat. Lima kosong dari datang. Jangan lupa sebelum presentasi salam dulu ya. Yang ini dengan salam lagi. Dan assalamualaikum terakhirnya. Wassalamualaikum. Diawali assalamualaikum. Iman. Assalamualaikum, assalamualaikum lagi. Sudah? Sudah? Baik. Baik, kalau sudah, silakan siap-siap untuk dipresentasikan kepada sekian kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang limanya nggak berangkat. Karena kecapean. Saya tadi melaksanakan perkemahan nggak Bu? Baik. Silakan mau dari kelompok dulu apa dari belakang dulu? Kelompok yang keempat atau dari belakang? Kelompok 3, 2, dan 1. Dari mana? Dari belakang. Silakan untuk dari belakang dulu deh. Untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan.
Silakan dipresentasikan. Yang lainnya perhatikan ya, teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Yang terkait di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terkait dengan ayat tersebut, yaitu terkait dengan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang kita pelajari sekarang adalah rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Terkait dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus berperilaku teliti dan disiplin. Karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dan ada malaikat yang menanyakan di dalam kubur, dan ada juga malaikat yang mencabut nyawa. Jadi kita harus teliti dan waspada dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4-nya. Oke. Selanjutnya itu dari kelompok 4 yang mengambil materi dari surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 285. Silakan. Mana yang tadi ada lagi? Yang mengambil materi yang sekarang kita pelajari tentang malaikat selalu bersama gue. Silakan. Apa? Siapa lagi kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 3 dulu. Dari itu dulu Kak. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1? Ya. Ya. Belum siap. Kelompok 2 siap belum? Belum itu. Ya, silakan kelompok yang ketiga untuk mempresentasikannya. Urut dari belakang 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang malaikat bersamaku. Malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, malaikat Israfil, Munkar dan Nakir, Rokid dan Atid, Malik dari Bani. Contoh yang dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari, contohnya seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sedangkan malaikat Mikail tugasnya memberikan rezeki. Contohnya seperti kita dalam sehari bisa mendapatkan makan, minum, jajan dan lain sebagainya. Contoh dari selanjutnya malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Contohnya sangkakala tersebut akan ditiupkan ketika hari akhir atau hari kiamat. Lalu malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. Contohnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan rasanya mati. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir tugasnya menanyakan orang di alam kubur yang akan kita rasakan ketika kita sudah merasakan yang rasanya mati. Contoh dari itu contoh dari malaikat Rokid dan Atid. Tugasnya adalah mencatat amal buruk dan amal baik. Dan sudah tertera dalam surat Al-Zalzalah ayat 78.
Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan barang siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarrah maka akan merasakan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun seberat zarrah maka akan tahu balasannya. Selanjutnya malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka yang ada di alam sana. Malaikat yang selanjutnya malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukup untuk kegiatan diskusinya ya. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan sebuah kegiatan di mana kegiatan selanjutnya adalah bertanya atau memberikan sebuah pertanyaan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, yang belum puas dari teman-teman kalian semua yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Barangkali dari teman-teman semuanya belum paham dan teman-teman kelompok masing-masing belum paham, silakan pertanyakan. Nanti kita coba diskusi bersama-sama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Dari kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Berikanlah contoh 5 pengamalan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berikan 5 contoh pengamalan beriman kepada malaikat. Ada yang mau menjawab tidak? Silakan kelompok berapa? Silakan berdiri. Kelompok 2 berdiri untuk menjawab kelompok yang ketiga. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Beberapa contoh perilaku yang di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, yaitu mengerjakan soal dengan jujur, terus berperilaku sopan dan santun, memakai pakaian yang rapi saat berangkat sekolah, tidak pernah berbohong kepada siapapun, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur, dan yang terakhir selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Iya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Ya, silakan. Terima kasih semua yang sudah menjawab dari kelompok yang ketiga. Gimana? Kelompok kedua, kelompok ketiga sudah jawab? Oke, baik. Selanjutnya adalah karena kita waktu sudah mengingat lebih daripada akan pergantian jamnya, maka untuk pada kesempatan hari ini kita cukupkan dan silakan sekarang ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan nih? Kelompok 1, silakan. Bisa jadi menyimpulkan supaya semuanya dapat adil semua. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan tentang malaikat. Jadi kita tidak cukup meyakini dan mengucapkan beriman kepada malaikat, tapi kita harus melakukan satu hal, yaitu berbuat baik. Apa yang harus kita lakukan dan harus melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, karena ada malaikat yang selalu mengawasi dan memperhatikan kita, dan ada malaikat pun yang memberikan rezeki sehingga kita bisa beribadah. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa malaikat bersama kita. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan yang cukup bagus bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak terlepas dari beriman kepada para malaikat. Ada yang memberi rezeki, kita bisa makan, bisa minum, bisa pakaian yang rapi. Siapa yang ngasih? Malaikat yang
yang jujur, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Tidak boleh mencuri karena ada yang mencatat. Tidak boleh berbohong karena ada yang mencatat. Apalagi yang paling parah ketika hidup kita sudah nggak baik, diambil nyawanya, meninggal dunia. Bisa jadi nanti nggak masuk dalam surga. Nanti tugasnya masuk dalam neraka. Tugas malaikat siapa neraka tersebut? Malaikat siapa? Malaikat? Ayo. Malaikat siapa? Malaikat yang menjaga neraka. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita cukup, dan silakan nanti Bapak kasih angkat kepada kalian semua ini untuk diisi ya. Silakan angkat yang pertama penilaian antar teman, yang kedua silakan isi dari angkat ini. Silakan satu-satu diisi ya. Ya, silakan. Kumpulkan lagi. Silakan. Ini diisi oleh kalian semua, nanti dikumpulkan kembali. Ya, silakan diisi. Cukup? Selesai? Sudah selesai? Silakan nanti kita kumpulkan kembali. Silakan. Tadi sih, ya, terima kasih. Baik, anak-anak semua, karena kita pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, kelak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ingat kembali bahwasanya malaikat selalu bersama kita atau bersamaku. Untuk itu, sekian dan terima kasih dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi